Halo teman-teman, sekarang kita bakal melakukan pelatihan yang pertama. Pelatihan pertama ini tentang importing data dari Excel, digitasi dan juga labeling. Yang pertama langsung aja kita buka file DWG-nya. Jadi DWG-nya ini udah dibuat sebelumnya, jadi tinggal dipakai aja. Oke. Dari sini ya, kelompok X misalnya. Kita buka. Nah, sekarang ditunggu dulu. Oke, sekarang file DWG-nya udah dibuka. Jadi apa yang ngebedain file ini sama file DWG yang biasa? Yang pertama, di sini ada layer yang udah dibuat dan pewarnaannya juga. Terus yang kedua, di sini juga udah ada yang namanya description key. Description key itu gunanya buat ngebaca file Excel supaya dia masuk ke layernya masing-masing. Nah, kayak gini ya, contohnya ada kode bangunan misalnya di file Excelnya, nanti dia secara otomatis bakal masuk ke layer bangunan, style bangunan, dan point label stylenya bangunan juga. Oke, sekarang kita langsung aja import titiknya. Importnya itu caranya di toolspace, tab prospector, pilih point, terus klik kanan, terus create. Nah, setelah create baru kita import point. Nah, di import point ini kita tentuin dulu file formatnya sesuai dengan file Excel yang bakalan kita import. Nah, di sini ada camker, sebenarnya udah gue buat sebelumnya. Kalau belum ada kita buat baru aja. Ceritanya ini buat baru ya. Kalau buat baru pilih user point file. Nah, di sini kita tulis misalkan namanya camker. Terus ekstensinya .csv, delimited by koma. Koordinat zone transformnya kita pakai yang UTM 84, maksudnya UTM bagus 84. Nah, zonanya karena kita ada di daerah Jawa Barat, kita pakai 48S. Oke. Nah, untuk bagian ini kita sesuaikan sama file Excelnya. Kalau di sini ceritanya file Excelnya ini ya, udah berisi data dari pengolahan DevProf. Di sini ada nama titik, di sini ada sting, northing, point elevation, dan kode dari titik. Nah, kita sesuaiin sama si Excel ini. Yang pertama nama, yang kedua sting, yang ketiga tadi northing, yang keempat point elevation, dan yang kelima itu maksudnya raw description. Nah, ini oke. Kita coba load datanya. Di sini di pelatihan ya, tadi datanya formatnya CSV. Nah, kita open. Oh, ini nggak bisa, berarti harus di close dulu Excelnya. Di load lagi, baru di open. Nah, ini kita parse. Nah, di sini bisa ya, masuk. Oke, langsung aja di close. Nah, ini kita pilih tadi yang udah dibuat, baru kita masukin datanya, data yang tadi. Ya ini datanya. Open. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, untuk yang ini di pelatihan kita gunain add point to group. Nah, yang ini kita nggak usah karena udah bikin description key. Jadi point group ini nggak usah dipakai. Jadi langsung oke aja. Nah, untuk melihat titiknya kita ketik sini zoom Z, zoom, terus pilih extend, pilih. Nah, ini titik-titik yang udah di import. Udah kelihatan ya di sini. Stylenya juga udah sesuai masing-masing dari layer. Yang kayak gini terlalu kecil, tapi ini bagus untuk proses digitasi. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita bakal melakukan digitasi. Itu tergantung dengan objek apa yang bakal kita digit. Kalau bangunan itu kita bakal melakukan digitasinya menggunakan polyline yang 2 dimensi. Karena bangunan ini bakal kita anggap sebagai tanah yang datar, kayak gitu ya, ketika dilakukan contouring ataupun breakline. Jadi misalnya kita lihat di sini. Misalnya di sini ada titik BG 006. Nah, kita lihat lagi tadi datanya.
si BG006 ini termasuk dalam bangunan apa? Misalnya di sini lapis. Oke. Jadi 06 itu lapis ya. Jadi misalnya bentuk bangunannya seperti ini. Kita pilih polyline. Sebelum melakukan digitasi, dipilih dulu layer yang akan didigit. Misalnya kita mau digit bangunan, jadi diaktifin dulu layer bangunannya. Jangan sampai lupa ya. Kita ulang lagi. Bikin polyline 2 dimensi. Misalnya ini ya. BG006. Nah, ketika melakukan digitasi ini, peran dari si sketsa dari Deadproof itu sangat berguna sekali ya, sangat diperlukan karena ini mendigitnya sesuai sketsa yang telah dibuat. Nah, misalnya bentuk bangunannya seperti ini. Nah, ini bentuk bangunannya, misalnya namanya lapis ya. Jadi ini untuk keperluan labeling nanti bakal kita lakuin. Jadi ini untuk digitasi bangunan. Nah, untuk digitasi objek lain itu kita gunakan polyline 3 dimensi. Nah, yang ini. Kenapa? Karena kita tidak menganggapnya sebagai suatu bidang datar. Nah, jadi itu bakal masuk ke kontur nanti. Nah, misalnya di sini ada, misalnya ya, di sketsa ini taman misalnya. Jadi kita melakukan digitasi seperti ini misalnya. Oh iya, jangan lupa layernya taman. Sip. Kita pilih lagi 3D polyline ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk melakukan digitasi objek selain bangunan. Jadi menggunakannya polyline 3 dimensi. Nah, itu untuk digitasi. Nah, importing data sudah, digitasi sudah. Sekarang kita langsung ke bagian labeling. Nah, untuk melakukan labeling, pertama-tama kita harus menjadikan si polyline ini menjadi sebuah polygon. Oh iya, sebelumnya untuk melakukan perubahan dari polyline ke polygon ini, kita harus menjadikannya sebagai polyline yang tertutup. Makanya tadi tidak bisa terbaca ya. Jadi untuk melakukannya menjadi polyline tertutup, itu klik kanan properties, kemudian kita pilih di sini close-nya jadi yes. Jadi untuk menjadikan polyline ini tertutup. Kalau udah di close saja, baru kita melakukan proses yang tadi. Polygon map polyline to polygon. Nah, gini. Nah, sekarang udah jadi polygonnya. Nah, setelah polygonnya jadi, kemudian kita langsung ke bagian planning and analysis. Kita pilih map setup. Di map setup kita definisikan objek datanya. Nah, jadi misalnya si bangunan ini kita buat tabel ya. Tabelnya misalnya tabel keterangan. Kita buat tabel keterangan. Oke. Kemudian namanya misalnya nama bangunan. Nama bangunan. Tipenya pasti karakter karena tulisan. Nah, kita add. Kita dapat nama bangunan sini, terus di oke aja, terus di close. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya bagian create, kita attach atau detach objek datanya. Nah, dari yang udah dibuat tadi nama bangunan, misalnya misalnya ini nama bangunannya tadi sesuai dengan file Excelnya itu BG06 ya, itu masuknya lapis. Nah, kita namain lapis misalnya. Lapis. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih attach to object. Nah, ini untuk menempelkan nama ini ke
poligon ini. Nah, caranya klik attach object, kemudian pilih poligonnya. Nah, ini di sini udah kebaca. Nah, select objeknya one point ya, artinya ini kepilih, kemudian klik ditekan enter. Nah, kemudian untuk melihat apakah ini sudah memiliki keterangan nama bangunan, ini klik kanan properties. Nah, di sini ada keterangannya nih. Wah, ternyata nama bangunannya lapis sini. Nah, sudah masuk. Nah, itu untuk bagiannya. Nah, untuk melakukan labeling, kita harus melakukan ekspor dulu nih si poligonnya. Jadi untuk melakukan ekspornya itu yang map ekspor. Nah, map ekspor di sini. Nah, ditunggu sebentar. Nah, kemudian kita pilih mau diekspor kemana. Kita pilih pelatihan ya di sini. Kita namain bangunan. Nah, untuk ekspornya ini bisa dilakukan secara sekaligus. Misalnya bangunannya di sini poligonnya ada 5, kita klik 5-5-nya bisa untuk diekspor jadi satu file bangunan. Di sini kita pilih tipe filenya itu SDF aja, kemudian di OK. Nah, kemudian di bagian ini kita select manually aja ya biar jelas. Nah, misalnya ada 5 poligon, kita klik 5-5-nya. Nah, karena di sini kebetulan ada satu saja, ya kita klik ini saja, yang satu ini. Nah, di sini select object satu one point ya, artinya terpilih satu, kemudian di enter aja. Nah, ini udah kepilih si poligon ini. Nah, kemudian di bagian fitur class kita masukkan atribut yang ingin diekspor. Nah, karena tadi untuk keperluan penamaan kita ekspor si tabel keterangan yang udah kita buat, kemudian klik OK. Dan di bagian option, kalau misalnya si polyline ini belum jadi poligon, bisa dicentang ya. Karena ini udah jadi poligon ya, apa-apa dah, centang juga. Kemudian di klik OK. Nah, ini udah diekspor ya. Kita balik lagi ke Civil 3D. Nah, karena udah diekspor tadi poligonnya, yang ini sudah tidak dibutuhkan lagi poligonnya, maka ini di delete saja. Kita masukkan poligon yang sudah diekspor. Nah, tadi namanya bangunan, langsung di drag aja masuk ke si DWG kerja kita. Nah, ini udah masuk ya. Kita seperti biasa cari lagi, di zoom, di extend untuk mencari poligonnya. Nah, ini poligonnya udah masuk ke DWG nya. Nah, untuk melakukan labeling itu kita aktifkan dulu palet di sini. Di bagian tool space, kemudian pilih palet. Nah, ini diaktifkan dulu pennya. Oh, ini udah di enter aja berarti. Nah, task pen ini keluar, di sini udah muncul poligon bangunan. Nah, di sini kita klik 2 kali, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, karena si bangunan tadi layernya berwarna oranye, kita sesuaikan saja. Ini menjadi warna oranye. Kita buatnya tanpa warna ini. Jadi pewarnaannya kita isi dengan no color. Nah, tapi si garisnya ini kita isi dengan si warna jingga ini, sesuai dengan layer bangunan. Kemudian di apply. Nah, ntar dia jadi seperti ini ya. Di close saja. Dan untuk menambahkan labelnya, kita pilih di fitur label ini, pilih yang ini, kemudian pilih add label. Nah, setelah di add label, kita pilih kontennya. Konten dari labelnya itu mau apa? Ada di sini, text content. Nah, karena tadi kita mau namain ini sebagai nama bangunan yang udah kita buat, kita pilih nama bangunannya. Di sini juga kita sesuaikan juga text colornya sama layernya. Karena layernya oranye, ini oranye juga, kemudian di apply. Nah, di close sekarang. Nah, ini udah terlihat labelnya dari si bangunan ini. Ini bangunan lapis ya.
Nah, itu dari proses labeling. Nah, proses import data telah dilakukan, proses digitasi juga telah dilakukan, dan proses labeling juga telah dilakukan. Nah, itu dari pelatihan pertama. Jadi, sekian pelatihan pertama ini. Terima kasih.